Sandiaga seperti apa? Malah saya nggak tahu sama sekali. Tunjuk. Ini mulai yang gendong dua ini genteng dan orang kaya viral menang silakan pamit ya. Oke gas tambah nikmat makan gorengan di kota Madura, marinya tidak bersolawat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Gibran untuk Indonesia. Dan kita tadi yang disampaikan Gus Miftah, kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat dan anak-anak. Terserah. Saya kira demikian. Saya tidak akan panjang lebar. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas. Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Penting ini. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktek politik uang. Ini hati-hati. Ini banyak kejadian mengenai ini. Dan politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada. Kalau ada yang bilang nggak ada, Pak, sudah nggak ada. Saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada pilihan wali kota 2 kali, pernah ikut pilihan gubernur 2 kali karena 2 ronde, pilihan presiden 2 kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada. Itu tugas Bawaslu. Aturannya sudah diperketat. Tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok. Saya sudah kaji di dalam agama, saya tidak pernah dapat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa, Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya tidak sepakat. Dan saya bertanggung jawab. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak ada dosanya, Pak. Tidak berdosa itu. Yang hadis itu cuma mengatakan narasi wal muhtasi pinar. Orang yang disogok dan menyogok itu sama-sama masuk neraka. Itu tidak berdosa. Iya. Iya. Betul. Kan hadisnya mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kan tidak berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dipakai kalimat neraka karena itu ancaman yang paling besar. Kalau dia mengatakan berdosa bisa saja sholat sunat taubat. Makanya Allah itu sangat membenci. Kenapa? Karena dia memang tidak inginkan. Jangan gara-gara itu hati nuranimu itu beralih. 2024 jangan pilih karena kau dikasih duit. Kampanyekan kepada keluargamu minimal. Kampanyekan kepada sepupumu. Kampanyekan kepada tetanggamu. Jangan kau pilih presiden karena kau dikasih duit. Itu minimal dakwamu. Ini saatnya, bos.
Saatnya memperbaiki negaramu ini 2024. Oh, bangun tidur, lihat scroll, buset, si Ustadz Gus siapa itu lagi bagi-bagiin duit. Agak habis duitnya dia. Hah? Tapi emang begitu sih, kalau dia punya acara, kalau nggak bagi-bagi duit, sepi pasti yang datang. Ya begitulah politik mereka. No money, no dateng, ya nggak? Lah kalau Pak Anies mah biar kagak ada duitnya orang pada gloyor dateng. Sampai luber. Tapi ya Bapak Ibu ambil aja duitnya Bu, ambil, kasih, siapa yang nolak ya nggak? Tuyul aja doyan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku Gus Miftah, tunjukkan kepada saya kalau ada yang ingin mengarahnya ke Prabowo. Gus Miftah, Anda telah memberikan uang di salah satu pesantren di Madura ya, dan di belakangnya itu membawa kaos Prabowo. Nah, itu saya udah kasih tahu. Sekarang mohon kepada Gus Miftah, bisa ndak setis video aku ini? Tolong ya Gus Miftah. Oke, gimana? Saya perlu bukti lagi nih, saya kirimin gitu loh, berapa fiti yang Anda memegang uang, memberikan uang kepada masyarakat Madura. Tuh. Dan kepada masyarakat Madura, tolong, ayo kita saatnya cerdas. Jangan diiming-imingi dengan uang 50.000 dan 100.000 lalu memilih calon 02. Itu ya, kita ini harus cerdas, seorang Madura ini. Kita pilih pemimpin yang cerdas, yang amanah, fatonah, tabligh dan lain sebagainya. Oke, sesuai anjuran agama kita. Hai orang Madura, tolong, ayo saatnya kita cerdas memilih putra bangsa terbaik di Indonesia ini. Jangan memandang suku dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya di Madura Gus, panas Gus. Keren. Awalnya panas. Nah, omongan saya satu persatu mulai terbuktikan, ya kan? Money, ya enggak? Semua orang itu dikasih money, ya. Dari mana money kampanye sebanyak itu, sehari miliaran rupiah? Ya, money, Pak Lurah bisa bicara enggak ini tentang money nih? Yang lain kan nggak boleh. Kalau yang lain itu, ya kalau melakukan yang namanya kasih uang kepada orang-orang, dipertanyakan. Nah kalau yang model begini bebas, ya kan? Asal dukung Pak Lurah pokoknya, bebas maninya. Ya Pak Lurah tolong jelasin itu, bagaimana ini tentang ini, money politik. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salasun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak dipandang pada hari kiamat. Artinya ada diberi rahmat. Siapa? Salah satunya orang yang membaiat atau memilih pemimpin. Dia memilih atau membaiat bukan karena dia baik, tapi karena dikasih uang. Hati-hatilah. Dan sekarang banyak begitu, orang itu memilih pemimpin bukan karena benar, tetapi karena dibayar. Lalu setelah itu minta pemimpin yang baik. Wong kita yang ngajarin nakal itu. Yang ngajari itu kita juga sebenarnya. Coba mereka ini, coba kita ini pilih ini siapa yang soleh ini. Cari pemimpin yang muslim ahlus sunnah wal jamaah. Jangan yang bayar. Jangan. Jika benar bahwa Gus Miftah saat membagi-bagikan uang di Madura itu dalam rangka mengkampanyekan paslon 02, maka ini adalah sebuah aksi, tindakan dan strategi yang kurang etis. Bagaimana tidak seorang Gus Kiai yang menjadi panutan jutaan umat manusia Indonesia justru malah
mendukung paslon yang melakukan tindakan-tindakan demokrasi yang kurang etis. Bahkan beliau sendiri ikut membagi-bagikan uang dari salah satu paslon. Itu kan sedekah. Sedekah itu jika tidak disertai dengan kampanye paslon itu sedekah. Kalau ini jelas bukan sedekah, ini adalah tindakan money politik, karena udah masa kampanye kok, dan jelas menyebutkan paslon tertentu atau capres tertentu. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu agar Indonesia ini adil makmur dan masyarakatnya semakin cerdas, semakin menjaga persatuan dan kewarasan. Salam jernih, salam akal sehat. Kalau ada partai bagi-bagi duit ama bagi-bagi sembako, ingat kalau kata gurunya Sugokong, itu siluman. Yang sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Ayo tak takon ibu-ibu Lamongan, jenengan milih pundi? Nyogok napa disogok? Sangat miris melihat apa yang menjadi kelakuan Gus Miftah. Tidak hanya mencoreng nama baik Nahdlatul Ulama, tetapi juga mencoreng nama baik agama Islam, karena Gus Miftah ini sebagai pemuka agama yang memberikan contoh yang buruk terhadap umat yang beragama Islam. Saya kira Gus Miftah tidak bisa mengelak lagi, karena kita lihat sendiri di tempat tersebut ada kaos 02 di belakang Gus Miftah, dan juga Gus Miftah menyuarakan soal Gibran, dan juga orang-orang yang di sekitarnya berteriak soal Prabowo dan 02. Saya kira Bawaslu betul-betul menutup mata untuk hal ini. KPU betul-betul menutup mata untuk hal ini. Saya kira ini sudah jelas bahwa sebuah kecurangan yang luar biasa. Kenapa tidak sekalian saja KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres agar tidak membuang-buang waktu dan membuang anggaran. Semoga dengan adanya video ini sahabat-sahabat dan juga seluruh rakyat Indonesia bisa menyadari bahwa calon yang diusung oleh Gus Miftah ini, calon yang didukung oleh Gus Miftah ini sangat-sangat miris dan jauh dari kata lain. Saya kira yang melihat video ini bisa menilai sendiri, dan saya cuma mau bilang bahwa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini masa depannya ada di tangan masyarakat Indonesia. Maka tentukan pilihan dengan baik dan memilihlah pemimpin yang jauh dari hal-hal pelanggaran yang dibuat dan melanggar peraturan-peraturan yang ada. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.